PKC memperkenalkan UU baru, menandakan kecemasan Xi Jinping di titik kritis. Sejak hari tahun baru, China telah menerapkan Undang-Undang Pendidikan Patriotik, memperluas jangkauannya bahkan hingga ke sekolah-sekolah swasta asing. Para pengamat mengatakan bahwa undang-undang ini mencerminkan kegelisahan di dalam Partai Komunis yang berkuasa tentang masa depan. Undang-Undang Pendidikan Patriotik, yang diumumkan pada awal Oktober tahun lalu dan mulai berlaku tahun ini, bertujuan untuk mempromosikan lebih lanjut apa yang disebut pendidikan patriotik di sekolah-sekolah di semua tingkatan dan secara online. Partai Komunis China, PKC, secara konsisten mengaburkan perbedaan antara partai dan negara. Bahkan, dalam garis besar pendidikan patriotik di era baru mulai tahun 2019, PKC secara eksplisit menyatakan bahwa esensi dari patriotisme adalah kesetiaan kepada partai. Kolumnis Li Haifeng mengomentari undang-undang ini dalam sebuah artikel yang disiarkan oleh Radio Nasional China, menyatakan bahwa nilai-nilai patriotik yang diproklamirkan oleh pemerintah China benar-benar menyimpang dari budaya tradisional China dan bahkan peradaban universal secara umum. Politik ekstrim selama revolusi kebudayaan, di mana kerabat saling mencela dan pasangan menarik batas yang jelas, adalah konflik yang bertentangan dengan sifat manusia. Perjuangan politik yang gelap dan kejam akan menumbuhkan kebencian dan prasangka di kalangan masyarakat China terhadap multikulturalisme, kepentingan minoritas, dan komunitas internasional. Dengan diberlakukannya undang-undang pendidikan ini, yang paling terkena dampaknya adalah para pemuda China dalam pendidikan nasional. Setelah disuntik dengan budaya negara Partai Merah, generasi masa depan di China dapat menjadi budak intelektual dan orang yang kerdil moral, sehingga membawa negara ini ke dalam krisis yang tidak dapat dipulihkan. Para profesional dan pakar industri pendidikan menunjukkan bahwa undang-undang ini menunjukkan kegelisahan PKC tentang potensi tantangan yang ditimbulkan oleh kaum muda. Gerakan pro-demokrasi Hong Kong sebelumnya dan revolusi buku putih keduanya dipimpin oleh kaum muda dan mahasiswa yang memprotes kebijakan pemerintah. Bagi kepemimpinan PKC, hal ini merupakan ancaman yang signifikan terhadap otoritas dan legitimasi mereka. Pengenalan undang-undang ini mencerminkan kesadaran PKC bahwa tantangan masa depan terletak pada kaum muda. Ketika tahun 2024 dimulai, PKC telah berkuasa selama 75 tahun, mencapai tonggak penting. Uni Soviet runtuh pada tahun ke-75. Profesor Min Sin Pei dari Claremont McKenna College sebelumnya telah menunjukkan, berdasarkan sejarah komparatif dan pengamatan transisi di negara-negara otoriter, bahwa kediktatoran satu partai pada umumnya memiliki umur sekitar 75 tahun. China memasuki periode berisiko tinggi bagi rezim PKC dari tahun 2020 hingga 2025. Cheng Gangsu, seorang peneliti tamu di Hoover Institution di Stanford University, telah menyebutkan dalam berbagai program bahwa kunci keruntuhan rezim komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur adalah perubahan hati masyarakat. Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi dari perekonomiannya saja bahwa rezim itu akan runtuh pada saat ini. Namun pikiran masyarakat berubah dikarenakan kondisinya sangat buruk sehingga cukup banyak orang yang menuntut perubahan, dan terjadilah perubahan politik.